Satu kata buat wasit, tenang, jangan emosi, jangan emosi. Sekarang saatnya kalian meluapkan emosi kalian. Gas, satu kata buat wasit. Ya boleh dua kata juga, gas. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Feki Rido. Seperti biasa, saya akan mereaction beberapa video tanggapan dari netizen soal persepak bolaan Indonesia yang semakin hari mengalami peningkatan. Tapi tadi malam Indonesia kalau boleh dikatakan bermain melawan Uzbekistan. Indonesia jauh dari performa terbaiknya dan juga didukung oleh kepemimpinan wasit yang sangat kontroversi, teman-teman, di mana ada beberapa keputusan dia yang sangat-sangat merugikan Indonesia dan dia dihujat, dia dicari oleh netizen Indonesia. So, seperti apa tanggapan dari komentar Indonesia? Let's go. Wasit, ya. Ini kalau lihat Celos. lu kamu sekarang. Lu kartu kuning tidak yang lu kasih kartu kuning sekarang, kartu merah itu nggak sengaja. Udah bagus telurnya nggak pecah. Kalau pecah ke dokter Boyka aja. Lu pijak sama gue sekarang, lu pakai temen-temen lu sekarang ya. Yon Kombat Showbiz 3 22 Juni sini. Ajak dia tinju. Tapi memang tadi malam keputusan wasit yang memberikan kartu merah buat Rizky Ridho sangat membuat timnas Indonesia, khususnya para pemain itu terpukul dan mentalnya down, teman-teman. Dan itu penilaian wasit, sumpah itu sangat subjektif sekali begitu. Aduh, itu tidak bisa diterima. Indonesia emang gagal masuk final. Udah gol 1-0 sempat dianulir offside. Shintaeyong dapat kartu kuning, Rizky Ridho dapat kartu merah. Udah gitu Indonesia kebobolan 2-0 lagi karena gol bunuh dirinya Arhan. Ya walaupun Indonesia nggak berhasil sampai final, gue tetap bangga sih kalau Indonesia udah bisa sampai sejauh ini. Yuk tetap semangat Indonesia, siapa tahu kalian bisa tetap juara 3 loh. Indonesia belum habis perjuangannya. Masih ada perebutan tempat ketiga, nanti Indonesia akan melawan Irak. Walaupun tadi malam Indonesia itu bermain habis-habisan melawan Uzbekistan dan hasilnya Uzbekistan yang menang, tidak apa-apa, itulah pertandingan. Tidak semua pertandingan kita harus menang, teman-teman. Ada juga waktunya kita harus kalah. Dan di sini saya mencoba untuk menilai secara objektif. Memang wasitnya itu buruk, tetapi Uzbekistan juga bermain sangat bagus. Terlepas dari mental anak-anak Indonesia itu down ketika gol dari Muhammad Ferrari itu dianulir oleh wasit VAR, dan itu membuat kita sangat-sangat jengkel, teman-teman. Ini mah bukan Indonesia ngelawan Uzbekistan, bukan Indonesia ngelawan wasitnya, bener wasit kontol. Kayak mana uang yang nggak banyak, orang dibayar. Mau dia dibayar, menurutku nggak apa-apa kalah daripada menang jalur wasit. Kalau aku sih malu ya, malu betul. Betul, teman-teman, lebih baik kalah daripada menang jalur wasit. Setuju sih. Ay, kalah kita sama Uzbekistan ya, 2-0, ning di kepala saya. Info wasitnya rumahnya di mana ya? Mau saya dukunin lagi sesantet dia ya. Nggak ada otak bener. Kita tadi gol, nggak jadi gol ini. Ya Allah, binatang apa memang dia ya. Sama saya udah pesan buat kamu orang ya, yang tadi habis nonton bola di Bundaran Gajah. Ini sampah berserakan di mana-mana. Jadi kamu orang itu kalau nonton itu sampahnya itu, Cok. Itu sampahnya diambil lagi, woi. Kasihan orang ini yang bersih-bersih nanti. Kayak memang mau bersih kota ini. Kalau kamu orang buang sampah sembarangan kayak gini ya. Jadi buat betul, kamu orang, Bang, jangan buang sampah sembarangan ya. Sama info wasit itu di mana ya? Asli seteluh bener malam ini. Cari nama emak bapaknya. Seteluh dia. Jangan kamu orang kasih tahu ya. Kasih tahu saya. Kamu orang tahu nggak nama ini emak bapak wasit tadi? Enggak. Waduh, mau santet ya. Tuh. Tadi kita kan nggak gol kan? Nggak tadi gol kan? Ya makanya mau saya santet malam ini. Iya. Mau saya, ya Allah saya. Bapak kalau sewa kamu ya, wasit. Mati kau wasit, mati kau. Tahu kan mulut dari netizen Indonesia, the power of netizen Indonesia itu jangan main-main. Tidak apa-apa Indonesia kalah, yang penting kita tidak kalah melawan Uzbekistan tapi kalah melawan wasit. Semangat dan terima kasih untuk semua pemain timnas, seluruh staf yang bekerja keras selama ini. Kami sangat bangga. Betul. Kalian luar biasa, kalian adalah pahlawan bangsa Indonesia. Jangan sedih, tetap semangat. Sepak bola Indonesia sudah di jalan yang benar. Yes. Jangan dengarkan kata-kata orang-orang yang membenci, yang mendengki.
tutup telinga, maju ke depan. Salam olahraga. Tapi ada yang menarik teman-teman. Sebagai pendukung timnas, saya menunggu komentar dari satu orang haters dari Sintayong. Nih kita ini harus menunggu gitu. Apa sih komentarnya ketika timnas kalah tadi malam? Nah ini bahasa Thailand pasti. Nah itu. Bukan. Oh, bahasa Thailand. Bilang apa sih bang? Kasih dengan dipunya arti supaya kita mengerti begitu. Omong bahasa Thailand harus ada terjemahannya dia. Offside itu jelas offside. Kalau ditarik garis kakinya ngelewatin jelas. Point of view, Towel nonton semifinal. Atas itu offside, tapi kalau dari samping jelas offside. Nggak gol itu, nggak gol. Kartu merah, jelas kartu merah. Secara dia kan lihat tidak aja, suka sama Sintayong. aja itu mah. Kakinya lihat sendiri. Kartu merah itu jelas, tegas wasitnya betul dalam pertandingan ini. Kartu merah itu. Waduh, kalah timnas. Salah coach Justin. Undangan TV debat Pasti ada yang dikambing hitamkan gitu ketika Indonesia kalah. Pasti coach Sintayong diomel-omelin katanya. Coach Sintayong punya strategi lawan Uzbekistan itu tidak bagus. Tapi menurut saya Coach Sintayong sudah melakukan yang terbaik tadi malam. Itu menurut saya. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Mulai hari ini kata-kata Shen Yinhao akan menjadi kata-kata umpatan terbaru guys. Yo, iki menggambarkan orang sing gancuan, guatel, yo raine koyo bletokan, terus main ngono gak pernah adil, terus apa mana sing elek pokoknya gancuan iki super gancuan iki yo. Jadi lek kalian lagi marah sama orang, gak usah ngomong kayak on ngopo goblok brengsek opo, gak usah. Cukup gini, hei kon Shen Yinhao ngono guys, pasti orang ngamuk gak karuan. Soalnya itu penghinaan terdalam buat orang manusia yaitu kata-kata iki Shen Yinhao ngono guys yo. Misalnya kalian apa tukaran ini kok aja Shen Yinhao kok ngene yo, kok tambah Shen Yinhao kok saya gitu gitu aja guys yo. Setuju yo. Nang videoku juga bakal aku pakai itu guys, gak pakai kasar-kasar wis. Langsung Shen Yinhao. Sementara kita pakai bahasa daerah, kita lagi bicara dengan kita teman, baru tiba-tiba kita bilang Shen Yinhao, itu seperti kita lagi bicara bahasa Cina tuh. Hancur nih mental wasit kalau baca komentar netizen Indo. Bahkan public figure banyak yang ikut komentar juga. Ada kejadian-kejadian janggal yang bikin supporter Indonesia tuh geram. Mulai dari gol yang ternyata offside, terus pelanggaran yang harusnya dapat penalti. Cuma ternyata netizen salah nyerang akun wasitnya. Ini akun yang salah nih. Nah, yang ini harusnya sih bener ya akunnya. Cuma postingannya dia 0. Kayaknya udah dipersiapkan sama si Shen Yinhao itu. Makanya postingannya dikosongin. Jadi netizen Indonesia nggak bisa ngomong aneh-aneh dah. Kalau kalian gimana? Setuju nggak sama keputusan wasit ini? Sejujurnya keputusan wasit itu memang ada beberapa yang tepat sasaran begitu, tapi lebih banyak yang kontroversi. Ya, lebih banyak yang kontroversi. Saya kasih contoh, salah satunya ketika ada pemain Indonesia yang jatuh dan tergeletak di lapangan, itu wasit melanjutkan pertandingan, guys. Tetapi ketika ada pemain Uzbekistan yang jatuh dan meringis kesakitan di lapangan, sementara Indonesia bawa bola pas lagi nyerang, wasit berhenti pertandingannya. Anjir tidak itu? Ya anjir lah. Lagi membangun serangan, tiba-tiba ditiup sama wasit, berhenti karena ada pemain Uzbekistan yang jatuh. Coba pemain Indonesia seperti itu. Jangan harap. Bikin orang tereng terus ini. Binatang ini semut lah tadi gol. Bangke setan babi anjing. Lihat, apa yang kamu lihat lagi sebetulnya ini setan? Keluar semua itu kata-kata mutiara. Tanda sama dia. Cari dia punya rumah. Dia datang di Indonesia, kita cari sama dia. Info alamat wasit mau ngirim pelet biar nggak bisa jalan. Itulah mulut netizen Indonesia. Jangan pernah cari gara-gara dengan netizen Indonesia gitu.
Inilah akibatnya kalau kalian cari gara-gara dengan orang Indonesia, maka akun IG kalian, media sosial kalian akan dipenuhi oleh netizen-netizen Indonesia yang mulutnya tajam, setajam silet. Boleh nggak sih hari ini tuh jadi hari yang paling dibenci sama Ini bukan orang? Indonesia versus Uzbekistan, tapi Indonesia versus wasit. Keputusan tuh yang nggak masuk akal, nggak masuk nalar, nggak masuk logika. Pokoknya jancok tenan iki lho. Yang seharusnya pelanggaran, wasit yang seharusnya jancok. penalti, yang seharusnya gol itu, tapi keputusannya wes jancok tenan. Kayak Indonesia pas gol aja itu tuh langsung dicekin VAR-nya. Giliran Uzbekistannya yang golin itu nggak dicekin VAR-nya sama sekali. Terus yang bikin nggak terima itu tuh pas Indonesia jatuh tuh kayak pura-pura nggak ngeliat, sampai tuh matanya buta tapi ya toh. Giliran pas Uzbekistan yang jatuh itu langsung prit pratrit. Gue tuh cosplay jadi tukang parkir apa iya sih? Terus jelas-jelas itu tuh pas Arhan jatuh tuh sampai terbang gol loh, tapi masih dipaksa untuk terus berdiri terus lari lagi. Tapi pas pemain Uzbekistan itu tuh kayak sengaja ngeboding gitu loh, sengaja nunjukin badannya, ngebadanin gitu sampai ke guling berkali-kali, langsung pratrit. Kesal pokoknya ini kalian ada kata-kata unik apa nggak, coba tulis di komentar deh itu buat Shenin Hao itulah, wes pokoknya Shenin Hao. Senin Hao tolo. Satu kata buat wasit, tenang, jangan emosi. Sekarang saatnya kalian meluapkan emosi kalian. Gas, satu kata buat wasit. Ya boleh dua kata juga. Gas. Senin Hao Watare. Terong dia tuh. Kalau pemain Indonesia buat pelanggaran sedikit itu langsung ditiup begitu. Tapi kalau pemain Uzbekistan buat pelanggaran, aduh, dilanjutkan pertandingan. Memang paling bangsat ini wasit. Wasit lagi Indonesia dicurangi wasit nih, wasit utamanya nih. Ya, man of the match bukan pemain Uzbekistan yang mencetak 2 gol, bukan. Man of the match-nya adalah ini nih, wasit yang satu ini adalah man of the match-nya yang menghancurkan hati semua rakyat Indonesia ya, wasit ini. Karena keputusan-keputusan kontroversialnya, hati semua rakyat Indonesia hancur. Dan yang bikin gue makin kesel, ini di review tadi babak pertama gue udah bilang bahwa wasit ini terindikasi kayaknya ada kecurangan deh kayaknya. Jadi waktu Sintayong itu kena kartu kuning itu karena ada pemain Indonesia yang dilanggar, tetapi dilanjutkan pertandingannya bro. Makanya itu coach Sintayong dapat kartu kuning tadi malam. Ya secara naluri pelatih itu dia tahu begitu bahwa itu pemain lagi sakit, dilanggar, tapi kenapa permainan itu dilanjutkan begitu. Indonesia harus takluk dari Uzbekistan dengan skor 0-2, dan menurut gue memang kalau kita harus fair, memang Uzbekistan jauh lebih baik dari segala segi. Dari Setuju. Permainan yang paling menonjol itu apa? Dari individu ya. Mereka menang second ball, mereka menang duel every time, 90% menang. Yes, setuju. Plus mereka ciptakan banyak peluang, 5-6 kali nanti ya. Jadi memang mereka layak. Karena kita pun bermain kurang bagus di pertandingan ini. Yes. Susah. Benar-benar susah. Kelihatan pemainnya panik, kelihatan pemainnya mungkin grogi, nggak lepas, nggak bermain enjoy, tidak bermain seperti lawan Yordania, tidak bermain seperti lawan Korsel. Berbeda jauh, entah apapun alasannya. Tapi gue mau bahas soal momentum. Momentum ini penting dalam sepak bola. Yes, betul. Yang pertama, kita harus dapat penalti. Oke, kan free kick keputusan awal. Wasit itu ngecek VAR. VAR itu sudah jelas cek possibility penalti. Artinya keputusannya antara tetap free kick atau penalti. Titik. Apa yang terjadi? Bahkan tidak foul. Ini gue baru pertama kali semenjak VAR berjalan, gue baru pertama kali lihat keputusan seperti ini. Even free kicknya dibatalin loh. Gue gak ngerti. Padahal itu menurut gue sih penalti. Ya sudah lah. Oke, satu momen. Yang kedua, kita sudah cetak gol. Ini yang seperti gue bilang di preview, kita pasti bisa cetak gol lawan Uzbek. Walaupun itu peluang pertama, golnya pun jatuh dari langit, gue gak peduli, kita bisa cetak gol dan kita buktikan. Ferrari, bam, offside seujung kaki. Gimana? Memang offside. Aturannya memang offside. Yang ketiga, sudah ketinggalan 1-0, kita bisa kejar. Kartu merah yang gak perlu sama sekali, kaki sampai ke mana. Merah, layak merah. Bam, hilang. Satu pemain. Udah gitu, persis. Setelah kejadian itu kebobolan, bunuh diri, bam, hilang. Dan waktu Rizky Ridho kena kartu merah, di situ terlihat sekali
pertahanan Indonesia mulai lemah dan kocar kacir. Ya wajar sih, karena Indonesia di lain sisi juga harus mengejar ketertinggalan. Di lain sisi gempuran dari pemain Uzbekistan itu sangat luar biasa sekali. Dan kita bisa melihat dari statistik pertandingan itu, Uzbekistan mencetak banyak sekali peluang, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen Indonesia soal pertandingan tadi malam. Ya, yang mana Indonesia harus berpuas hati, harus legowo mengakui kemenangan dari Uzbekistan 2-0, dan Uzbekistan akhirnya melaju ke babak final bertemu dengan Jepang, dan Indonesia harus terhenti di semifinal. Tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Indonesia akan bertarung lagi melawan Irak untuk memperebutkan posisi ketiga Piala Asia Under 23. Dan saran saya, terus kita dukung timnas Indonesia U23 ini supaya mereka bisa mengalahkan Irak. Dan kalau mereka mengalahkan Irak, Indonesia pasti akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dan kalaupun mereka kalah, masih punya kesempatan lagi teman-teman. Mereka akan ikuti babak playoff, akan melawan Guinea. Dan kalau menang melawan Guinea, mereka akan otomatis lolos ke Olimpiade Paris teman-teman. Nah, di sini saya mau bahas sedikit soal pertandingan, jalannya pertandingan begitu teman-teman. Dari awal babak pertama sampai berakhirnya babak kedua. Kita mulai dari babak pertama. Di babak pertama, Uzbekistan punya peluang-peluang bagus. Kita bisa lihat sendiri, ada yang mengenai Mister Gawang, dan juga ada beberapa yang sedikit melenceng ke luar begitu, tidak tepat sasaran. Nah, kemudian Indonesia juga punya beberapa momentum begitu ketika Marcelino Ferdinand itu dilanggar. Nah, di sini ada yang lucu dan aneh menurut saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika Marcelino itu dilanggar, itu kan seharusnya free kick begitu. Karena kan dia meniup blue flag. Nah, kemudian pemain dari Indonesia atau official Indonesia itu meminta supaya wasit itu mengecek VAR begitu. Tetapi setelah dia ngecek VAR, itu tidak di dalam kotak penalti. Artinya Indonesia tidak mendapatkan penalti, tetapi free kicknya itu pun tidak dikasih ke Indonesia. Justru permainan itu dilanjutkan, dan itu sangat merugikan Indonesia. Kemudian yang kedua, Indonesia sempat mencetak gol, tetapi itu dianulir oleh wasit VAR. Lagi-lagi wasit VAR ya menganulir gol dari Muhammad Ferrari. Dan dari situ mental dari pemain-pemain Indonesia akhirnya sedikit demi sedikit mulai turun. Dan akhirnya Uzbekistan terus membuat gempuran dan menguasai jalannya pertandingan. Semua sudah terjadi teman-teman. Kemudian di babak kedua, kita tahu sendiri Indonesia akhirnya kebobolan lagi lewat on goal dari Pratama Arhan. Ya wajar sih teman-teman, ketika berjibaku di dalam kotak penalti, ada serangan semacam itu, bermain dengan 10 orang, sudah pasti ya akan melakukan segalanya lah sampai akhirnya kebobolan lagi Indonesia. Dan kalau saya boleh menilai secara objektif, memang wasit itu buruk teman-teman. Kepemimpinan wasit tadi malam sangat buruk sekali. Tetapi kita jangan lupakan bahwa Uzbekistan juga bermain sangat baik. Kita bisa melihat dari statistik pertandingan itu, mereka menguasainya jalannya pertandingan teman-teman. 60% berbanding 40%. Kemudian shootingnya pun itu jauh tertinggal Indonesia. Kita juga tidak bisa menyalahkan pemain-pemain Indonesia gitu teman-teman, karena berbagai momentum yang didapat oleh Indonesia itu justru mereka dirugikan di momentum itu. Itulah yang membuat mereka grogi, membuat mereka itu mentalnya down begitu. Tidak apa-apa, ini bukan akhir dari segalanya. Tetap berjaya Garuda Muda. Kita akan terus mendukung kalian para Garuda Muda untuk berlaga di pertandingan selanjutnya. So, seperti apa tanggapan kalian teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar, tapi jangan maki-maki. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat.